Halo Mas Bro semua, kembali lagi bersama saya Romaldus Diova. Kali ini kita mau bahas si Vivi. Jadi kita ini udah ada berapa ya? Vakum lah, agak setahunan vakum. Itu karena kebetulan kemarin saya ada kerjaan dan sekarang saya domisili nggak di Jogja, jadi saya di Jambi. Jadi setahun terakhir ini memang kendala di motor nggak sama saya dan saya juga nggak ada tim yang ngeditin. Jadi memang sempat vakum setahun gara-gara nggak di Jogja lagi, dan sekarang udah di Jogja. Dan ini karena review apa ya, dari teman-teman kemarin minta di reviewin si Vivi, si Vixion merah saya ini. Akhirnya saya coba deh buatin video khusus buat teman-teman semua, yang khusus untuk Vivi. Cuman masalahnya di sini, kalau saya lihat sebenarnya si Vivi ini nggak ada spek yang spesial ya. Sebenarnya speknya nggak beda jauh dari spek pada umumnya, yang kalau mau kita review secara detail kita lihat dari atas. Ini sebenarnya sama lah, kita pakai stang RZR sama kayak teman-teman yang sebelumnya, di video-video sebelumnya pakai stang RZR, terus pakai master rem radial. Nah kalau kita lihat dari atas, ini cuma pakai stang RZR aja, terus menggunakan kopling R25. Di sisi kanan pakai gas spontan ini Domino. Ini saya cuma pakai, nemu di gudang sih sebenarnya. Dan selanjutnya nanti mau saya ganti pakai punya SND biar sama kayak punya Sonia yang relatif lebih pendek dan gasnya lebih lancar. Tambah juga pakai ini, saya pakai apa namanya, master rem S1 punya RGB yang 14 mili, yaitu yang versi warna merah. Nah itu kalau bagian kokpitnya. Untuk lain-lainnya ini nggak ada yang aneh-aneh sih untuk si Vixion VV saya ini. Terus untuk headlamp ini sebenarnya ini Vixion tahun 2014, yaitu NVL, bukan punyanya NVA. Tapi kebetulan karena saya ubah lagi, ini saya rubah jadi pakai punya NVA dan pakai sayap NVA. Itu jadi untuk kokpit sebenarnya nggak ada yang spesial sih di motor ini. Terus turun ke bagian sektor depan, ini saya coba pakai spakbornya Beat. Jadi di spakbor Beat ini biar saya ngejar lebih simpel, lebih kecil, dan saya ngejar di runcingnya spakbor ini sih, mulai dari depan dan ke bawahnya lebih runcing daripada spakbor standarnya punyanya NVL. Terus untuk pelek turun ke kaki-kaki saya pakai punyanya RCB 52 SP522, yaitu punyanya ME King. Ini dapat yang versi warna biru, tambah cakramnya pakai 267 punya RCB. Dan kaliper ini saya ini nggak tahu sih bagusnya untuk depan atau belakang, tapi saya nekat nyobain ini di depan. Tujuannya waktu itu saya cuman kepo aja, penasaran sama kaliper yang sistemnya adalah tekanannya dari kanan kiri, karena pikiran saya akan lebih fokusnya apa ya, mungkin lebih pakem karena kan tekanannya dari kanan kiri. Cuman setelah saya pakai juga sebenarnya ya nggak beda jauh sih sama ori. Jadi ya ini cuman karena atas dasar kepo aja saya pakai ini. Selang rem saya coba pakai punyanya TDR yang versi warna merah biar seragam sama warnanya. Sama ini pakai punya KTC, yaitu stabilizer shocknya. Untuk shock ini cuman di sistem apa ya, ini nggak pakai preload sih, saya cuman setting shock aja, cuma buat reboundnya biar lebih enak. Udah, itu untuk sektor kaki-kaki depan. Oh iya, ban saya pakai 9080 MP76 karena peleknya ini depan belakang saya 160 depan belakang ya, jadi rata. Itu untuk sektor kaki depan. Terus lompat ke masih kaki-kaki dulu aja, kaki-kaki bagian belakang. Nah ini saya menggunakan peleknya juga sama 160 untuk belakangnya. Belakangnya saya coba pakai Fasti 1 slick ya, ini ya 90/80. Terus cakram masih standar, cuman shocknya belakang saya coba pakai punyanya shock Answer, yang punyanya Vixion tapi Answer yang lama ya, yang apa ya, menurut saya beda sih sama Answer yang baru. Yang sekarang tabungnya lebih kecil, mulai model-model kayak Ohlin lah. Sedangkan kalau yang lama dia modelnya kayak apa ya, tabungnya itu lebih besar. Jadi memang beda sih. Secara fungsi juga menurut saya rasanya juga beda. Kalau mungkin ada teman-teman yang review khusus untuk shock ini, menurut saya sih memang rasanya yang lama dan yang baru beda. Itu sih untuk sektor kaki-kaki. Lanjut ke mungkin underbone nih, saya custom. Ini basicnya itu dari Nui. Dulu saya coba custom nih, saya custom gabungan dari bahan besi dan bahan dural. Waktu itu saya nyoba custom karena apa ya, posisinya saya pakai punya Nui udah cocok. Dan kebetulan punya Nui karena CNC biasa, tiap crash waktu latihan cornering sering kemakan kan. Nah saya coba ganti yang dural dan yang bahan besi, bahasa ini apa ya, baja kayaknya, besi baja. Nah saya cuma iseng aja custom, dan ternyata menurut saya looknya juga nggak jelek-jelek amat sih. Tapi yang utama kalau saya lebih ke fungsionalnya. Jadi ketika crash ya secara fungsi saya pakai track D aman, itu sih. Selang rem belakang saya juga pakai punya TDR yang versi warna merah.
Terus rem belakang masih standar semua, termasuk apa nih ya, tuas ini pokoknya standar semua lah, ini cuman custom underbone aja. Nah ini yang banyak tanya kemarin soal mesinnya. Mesin ini sebenarnya menurut saya apa ya, nggak ada yang spesial karena memang speknya ini cuma spek 62. Kita mulai dari headnya aja. Headnya di sini saya sekarang coba pakai sum yang 2522. Nah untuk sum ini saya isiannya itu pakai klep 2522 punya Uma, nokennya custom, terus apa lagi, pare klepnya pakai ZX6, dan lanjutannya udah sebenarnya cuma itu aja. Blok 62 punya Uma, dan pistonnya ini pakai punya BRT 62. Udah, jadi nggak ada yang spesial sebenarnya di sektor mesin. Kalau untuk yang bicara knalpot nih, pakai knalpotnya apa? Ini knalpotnya saya pakai punyanya R9 titanium. Ini tuh bawaannya R15. Ini full sistem titanium R9 dan ini nggak ada sambungan perpernya. Jadi ini memang utuh dari depan sampai belakang, nggak ada sambungan perpernya. Jadi memang utuh jadi satu. Ini titanium kalau dibilangin berat paling berapa ya? 2 kilo atau pokoknya ringan banget lah nih. Saya nggak ngukur sih kemarin. Jadi secara mesin juga nggak ada yang aneh-aneh. Radiator saya juga ganti lebih besar, tapi saya nggak ganti yang aneh-aneh kayak B-Pro atau apa. Saya coba pakai punya R25. Nah saya pakai punya R25. Di sini agak nyewak dikit sih di bodi ini, jadi dudukannya pun juga saya bor dikit biar lebih keluar, biar bisa masuk si apa ya, bodi hitamnya ini biar bisa nempel ke rangka utamanya. Dan untuk bicara hasil mesinnya ini sebenarnya nggak neko-neko sih. Ini waktu itu kemarin ya karena speknya juga nggak beda jauh dari spek 62 pada umumnya. Dengan klep 2522 ini kemarin dapat 34, berapa sih nggak tahu sih waktu itu. Yang ngedaino saya nggak ikut, saya waktu itu masih di Jambi, dan mesin ini di dyno waktu itu settingan juga belum ketemu karena pas itu pakai knalpot ini kok pas dites apa ya, settingan IFR itu nggak pas terus, dan akhirnya secara dyno juga nggak dapat. Tapi terakhir itu yang paling tingginya dapat 34, sekian gitulah. Nah jadi gambarannya ini kemarin dapat 34, sekian. Si Vivi ini dapat spek segitu. Jadi sebenarnya kalau kemarin banyak yang tanya, Mas direviewin dong si Vixion merah, pada kepo gini. Jadi si Vivi ini nggak ada yang spesial nih menurut saya. Maksudnya speknya juga pada umumnya. Saya gear belakang kalau tanya rasionya ini standar, cuma main gearnya aja jadi 45 nih kalau nggak salah, 1445. Kalau juga ada yang tanya TB, nah TB ini saya pakai si Old CB. Jadi pakai Old CB yang mirip-mirip SIS lah, agak lurus gitu. Itu di remer 33 mili dan pasang velo. Udah itu sih. Kompresi jatuhnya jadi 12,3. Jadi biar bisa pertamax biru tetap aman. Wes cuma itu aja. Jadi nggak ada yang versi ekstrim nggak ada sih. Paling kalau ada yang kepo test ride-nya nantilah, kalau memang sempat saya buatin video tentang test ride-nya. Kalau enggak nantilah, atau mungkin si Saanono Motovlog atau mau minjem ini buat di review atau gimana, nanti saya buatin videonya atau bareng si Saanono Motovlog khusus untuk review si Vivi. Jadi itu aja sih Mas Bro semua, nggak ada yang spesial, cukup alah nih kayak paket biasa semua. Cuman ya kemarin pada kepo aja nih dijadiin apa sih. Nah ini cuma jadiin spek 62 klep 2522. Jadi sekian itu sih gambarannya si Vivi. Dan mungkin kalau ada yang mau kepo-kepo tanya lagi detail bisa komen di bawah, atau mungkin juga bisa DM ke Instagram saya Romualdus Diova. Udah, mungkin sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk teman-teman yang masih kepo atau mungkin bisa di-share ke teman-teman, bisa dibantu share ke WA atau terserah, di-share, like dan komen. Jangan lupa, kalau pokoknya yang mau kepo bisa langsung tanya aja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.